Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu lillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan membahas kajian tafsir juz ke-28 dan kita sudah sampai pada surah Al-Munafiqun dan kita sudah membahas sampai ayat ke-4. Insyaallah pada hari ini kita akan belajar bersama-sama ayat ke-20, ayat ke-5. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat berikut dari ayat ke-5 sampai ayat ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Sadaqallahul azim. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lahum, apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang munafik, ayo minta ampun, ayo kembali ikut Nabi, nanti Nabi akan memohonkan ampun untuk kamu. Ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawwa ru'usahu, mereka memalingkan kepalanya. Wa ra'aitahum yasuddun, dan kamu melihat mereka menghalang-halangi orang-orang beriman untuk beriman. Wa hum yastakbirun wa hum mustakbirun, dan mereka terus bersikap sombong. Ini kisah seorang kepala munafikun atau dedengkot munafikun, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dialah yang
selalu menampakkan diri seperti orang-orang Islam ketika bersama orang Islam, sholat seperti sholatnya orang Islam, tapi pas sholat isya dan subuh menghilang. Dan ketika berkumpul dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang kafir, dia membongkar rahasia orang Islam. Ini pekerjaan orang munafik. Hanya tinggal sedikit saja, tinggal mengucapkan 2 kalimat syahadat dan jujur mengaku beriman, karena perilakunya sudah bersama orang Islam. Maka beberapa sahabat mendekatinya, mengajak dia, ayo, bagaimana kalau kamu datang ke Nabi, menemui beliau, mengakui bahwa kamu beriman dengan jujur. Jangan seperti ini. Kalau kamu seperti ini, kamu terus terombang-ambing, tidak akan pernah tenang, karena kamu tidak punya prinsip. Kamu berwajah dua. Orang yang berwajah dua tidak akan pernah tenang. Kesini ikut, kesana ikut. Sementara pikiran orang munafik, dia merasa bahwa kalau nanti dengan sikap ini, dengan sikap kemunafikannya ini, dia bisa dapat 2 keuntungan. Ketika orang Islam menang perang, aku kebagian harta rampasan. Ketika dia bersama orang kafir, nanti dia dibantu orang kafir. Seperti itu cara berpikir orang munafik. Tapi orang Islam mengatakan, atau para sahabat mengatakan kepada mereka, ayo kamu bersama, ikut Rasulullah. Mungkin dia takut berdosa, takut dosa-dosanya itu yang besar itu tidak diampuni. Sahabat memberitahukan, nanti Rasulullah SAW akan mintakan ampun kepada Allah, dan Allah akan mengampuni kamu. Malah Abdullah bin Ubay bin Salul dengan bermuka sinis, dia memalingkan kepalanya. Lawwaw ru'usah. Kisah dialog dengan Abdullah bin Ubay ini direkam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Wa idza qila lahum. Dikatakan lahum karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini mewakili mereka, mewakili sikap orang munafik. Maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata lahum supaya mencakup semua orang munafik. Sekalipun kisahnya atau asbabun nuzulnya berkaitan erat dengan seorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Wa idza qila lahum ta'alu. Ta'alu berarti ada ajakan dari para sahabat. Jadi ada usaha dari para sahabat untuk mengajak mereka. Nah, di sini pelajaran bahwa tugas kita Bapak dan Ibu rahimakumullah, hendaklah bersungguh-sungguh mengajak orang yang belum beriman menjadi beriman, yang belum istiqomah menjadi istiqomah. Ta'alau. Yang tidak pernah sholat di masjid, ajak ke masjid. Yang tidak cinta majelis ilmu, ajak mencintai ilmu, dan seterusnya. Sehingga nanti jumlah orang Islam yang baik-baik ini semakin banyak. Bukan jumlah orang Islam yang sekedar mengaku beriman tapi tidak beramal soleh. Kata Allah, amanu wa amilus solihat. Tapi jumlah orang Islam yang bersungguh-sungguh mentaati Allah semakin banyak. Harus ada apa? Harus ada gerakan berdakwah. Ta'alau. Dari sini tergambar betapa para sahabat begitu mereka beriman, langsung mereka berjuang mengajak orang-orang yang kafir agar beriman. Sampai pun mereka ini munafik. Orang munafik tahu kebenaran, karena dia memang niatnya tidak mau beriman. Sampaikan supaya nanti di hari kiamat tidak ada alasan
kalau Allah menegur, kenapa itu tetangga kamu tidak kamu ajak? Ya Allah, aku nggak enak. Itu bukan alasan. Nanti kalau ada orang soleh, sementara kawan-kawan dekatnya tidak soleh, dia hanya soleh sendirian dan tidak mengajak mereka, maka dia dikena hukum seperti mereka yang rusak itu. Kenapa? Karena dia tidak mengajak mereka. Bahwa seorang mukmin bukan sekedar mengaku beriman, tapi dia juga harus berjuang membantu orang lain agar beriman. Sama dengan seorang profesional. Seorang profesional bukan sekedar diminta bekerja, tapi juga dia diminta untuk menyelamatkan perusahaan. Jangan sampai perusahaannya bangkrut. Kalau ada seorang hanya sekadar bekerja, tidak memikirkan perusahaan, mau bangkrut, mau hancur, terserah. Yang penting aku datang kantor. Di kantor aku duduk saja. Ada pekerjaan kerjakan, nggak ada aku tinggalkan. Yang penting aku datang kantor. Maka ini pegawai seperti ini tidak akan banyak membawa manfaat bagi perusahaan. Bahkan kalau ketahuan akan dipecat. Nggak ada manfaatnya. Perusahaan butuh orang yang menyelamatkan perusahaan. Nah, Allah juga ingin orang beriman ini bukan sekedar mengaku beriman pasif. Tidak. Allah ingin kita aktif. Allah menggambarkan ini, merekam bahwa para sahabat sekalipun berhadapan dengan orang munafik, yang jelas mereka munafik, ketahuan dia munafik, masih mereka berjuang mengajak, ayo dong datang ke Nabi, talau yastaghfir lakum Rasulullah, jangan takut, kamu tidak diampuni oleh Allah, Nabi nanti akan membantu kamu dan Nabi akan mintakan ampun kepadamu, kepada Allah SWT, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Ini dia perjuangan para sahabat dalam berdakwah. Dan juga di sini ada pelajaran bahwa sikap Nabi ini sangat lemah lembut. Ketika itu Nabi sudah mau mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahmatnya Nabi, kasih sayang Nabi sangat dominan, sehingga sekalipun ini orang munafik, jelas kafir dan tidak pernah berbuat baik untuk orang beriman, Nabi masih mau memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal nanti Allah tegur Nabi bahwa tidak boleh seorang mukmin mintakan ampun kepada Allah mengenai orang kafir selama dia kafir. Ayat berikutnya ada teguran untuk Nabi. Tapi karena Nabi kebaikannya, kesungguhannya, maka dia ingin mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam ayat ini nanti ada teguran untuk Nabi. Kita bahas setelah ini. Nah, sekarang kita bahas, namun ternyata orang munafik ini dia tidak suka ampunan. Subhanallah. Ini bedanya antara orang yang beriman jujur dengan orang yang tidak beriman. Jadi masing-masing kita mengukur diri. Kalau kita bahagia didoakan oleh seseorang agar Allah mengampuni kita, itu tanda bahwa dalam diri kita ada iman. Kalau ada orang ternyata didoain agar diampuni oleh Allah, lalu dia mengatakan, bohong, mana mungkin Allah mengampuni, nah berarti dia di hatinya ada kemunafikan. Kalau ada orang tidak rindu ampunan Allah, berarti itu ciri munafik. Kalau kita ingin tahu aku beriman kepada Allah, lihat diri kita. Ketika kita rindu ampunan Allah, kita ingin ampunan Allah, selalu mohon ampun kepada Allah, baca istighfar, dan senang kalau kita didoain agar dibacakan istighfar, itu tanda bahwa dalam hati kita ada iman. Karena ternyata dalam ayat ini Allah menggambarkan bahwa
ketika ini benar-benar munafik tulen, munafik totok, benar munafik, maka ketika mau dimintain ampun kepada Allah, sekalipun yang minta ampunlah Nabi, ternyata dia berpaling. Perhatikan perilakunya. Perilaku pertama, lawau ru'usahum, dia memalingkan kepalanya, memalingkan mukanya dengan sinis, dengan penuh benci, dan nampak dari wajahnya seakan-akan dia menunjukkan sikap jijik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sikap pertama. Sikap kedua, wa ra'aitahum yasuddun. Sadd yasuddu artinya menghalang-halangi. Jadi mereka terus berjuang untuk menghalang-halangi orang Islam, jangan sampai ikut Rasul. Menghalang-halangi kaum Ansor, penduduk Madinah yang menolong Muhajirin dari Mekah, sahabat dari Mekah, Muhajirin. Dulu ada dua istilah yang berkembang ketika terjadi hijrah, yaitu Muhajirun, orang Islam sahabat yang hijrah ke Madinah, dan Ansor, yaitu sahabat Madinah yang menolong orang Muhajirin. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul, dia merasa dirinya termasuk penduduk Madinah. Maka dia bukan hanya berpaling. Benar artinya yasuddun, ini salah satu maknanya berpaling. Tapi sebenarnya dia bukan hanya berpaling, memalingkan orang lain. Jangan sampai mendukung Rasul. Nanti akan kita ceritakan pada ayat berikutnya bagaimana orang Yahudi ini menghasut, jangan sampai menolong orang Muhajirin. Yasuddun. Ada ayat yang lain, yasuddun al-Masjidil Haram, menghalang-halangi orang-orang Islam jangan sampai datang, menghalangi orang-orang jangan sampai datang ke Masjidil Haram. Jadi ini makna yasuddun. Wa ra'aitahum yasuddun. Mereka berusaha dari dalam barisan saf orang Islam menghasut kaum Ansor jangan sampai menolong kaum Muhajirin, memecah belah umat dari dalam supaya orang Islam tidak bersatu. Ini makna yasuddun. Ini sikap yang kedua. Dan ini yang berbahaya, Bapak Ibu rahimakumullah. Bagaimana dalam satu perusahaan ada seorang penghasut menyelusup dan dia tiba-tiba memecah belah para profesional di dalamnya. Lalu kemudian dia menghasut untuk membuat perusahaan baru supaya hancur perusahaan ini dan sebagainya. Ini sangat berbahaya. Dia masih pegawai, dapat gaji perusahaan, tapi pekerjaannya menghancurkan perusahaan di dalam. Perhatikan, begitulah kerja orang munafik. Menampakkan diri seperti orang Islam, ikut sholat, ikut berkumpul dengan orang Islam, tapi dari dalam dia menghalang-halangi kaum Ansor jangan sampai menolong kaum Muhajirin. Dan Bapak Ibu tahu kisah tentang fitnah yang menimpa rumah Rasulullah SAW. Istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, dituduh berzina. Ya Allah, dituduh berzina dengan Safwan. Dia hanya mengatakan zaujatu sahibika ma'a Safwan, istri nabimu bersama Safwan berduaan. Langsung begitu, hanya begitu ngomongnya pertama-tama. Tapi dari omongan ini berkembang, akhirnya menyebar bahwa Aisyah berzina dengan Safwan radhiyallahu anhu. Perhatikan, sampai heboh kota Madinah. Akhirnya Allah turunkan ayat membersihkan Aisyah, bahwa ini adalah ini berita bohong. Yang ngomong siapa pertama-tama? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini permulaannya.
berkumpul sama orang Islam, hidup dengan orang Islam, ngomong dikit-dikit sinis, bermuka benci sama Nabi, diajak ke Nabi berpaling, tapi bersama orang Islam, satu masjid di situ berkumpul setiap hari ngomong di situ. Nah, sedikit-sedikit ngomongin, akhirnya muncul kata-kata itu. Sahabat percaya, sahabat ada yang terkena, akhirnya menyebar tuh fitnah. Ya Allah, perhatikan, yasuddun, kata Allah, ra'aitahum wa ra'aitahum yasuddun. Mereka suka menghalang-halangi orang Islam supaya mereka berpecah belah. Kemudian yang ketiga, wahum mustakbirun. Di sini ada jumlah ismiyah. Allah tidak berfirman wahum yastakbirun. Kalau wahum yastakbirun, ini menggunakan kata kerja. Tapi Allah menggunakan ismul fa'il, wahum mustakbirun, yang artinya apa? Ini sifat. Berarti kalau ini sifat, maka sifat ini menempel ke dalam diri orang munafik. Dan ketika sifat ini menempel ke dalam diri orang munafik, bahwa mereka selamanya akan terus-menerus bersifat sombong. Wahum mustakbirun. Ini rahasia kenapa Allah tidak menggunakan kata kerja. Karena kata kerja boleh jadi berubah. Sekarang dia sombong, mungkin yang akan datang tidak. Tapi ini ismul fa'il, yang maksudnya sifat. Dan ini artinya adalah sifat yang terus menempel dan tidak akan hilang dari mereka. Bahwa orang-orang munafik akan terus bersikap sombong. Sombong maksudnya apa? Mustakbirun anil haq. Mereka sombong dari kebenaran, tidak mau ikut Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menjauh dari tuntunan Allah. Yang kedua, mustakbirun anir rasul. Mereka merasa lebih tinggi dari Rasul. Bahkan mereka ingin bahwa Rasul itu bukan selain dari mereka, harus dari diri mereka. Yang ketiga, mustakbirun al-mu'minin. Mereka sombong terhadap orang beriman, maka mereka menganggap rendah orang beriman. Sampai sekarang orang Yahudi menganggap rendah orang-orang Islam. Mereka menyembelih orang Islam, membunuh orang Islam di Palestina. Ribuan orang Islam dibunuh. Bagi mereka dianggap itu masalah biasa. Tapi coba satu nyawa mereka hilang, dunia heboh. Begitulah mereka, kesombongannya sangat tinggi, sehingga orang Islam dianggap bukan manusia, bahkan mereka binatang yang tidak ada harganya. Nabi saking baiknya, karena sebagai pemimpin, maka dominan yang dari sifat Nabi kasih sayangnya, sehingga Nabi ingin mintakan ampun kepada Allah. Yastaghfir lakum Rasulullah. Begitu Nabi memintakan ampun kepada Allah, sementara dia masih munafik, Allah turunkan ayat menegur Nabi. Sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum. Muhammad, sama saja kau minta ampun untuk mereka atau kamu tidak minta ampun, sama saja Muhammad. La yaghfirullahu lahum. Allah tidak akan mengampuni. Allah tidak akan mengampuni. Kenapa? Dia masih kafir. Berdasarkan ini bahwa munafik adalah kafir. Bahwa orang munafik adalah kafir. Memang ada orang mengatakan bahwa munafik ini sifat, tapi itu ciri. Kalau ada orang Muslim misalnya berlagak seperti orang munafik dan sebagainya, belum dia pindah kepada agama lain, maka dia masih dapat ciri orang munafik. Namun orang munafik yang sebenarnya adalah mereka adalah kafir. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya siapapun yang memintakan ampun kepada Allah selama mereka kafir, sekalipun yang memintakan ampun itu Nabi, Allah tidak akan ampuni. Ada pertanyaan dari salah seorang mu'allaf
Ya. Dia bertanya, Pak Ustadz, boleh enggak saya mintakan ampun kepada Allah untuk ayahku, ibuku? Saya tanya, apakah bapak ibumu sudah beriman? Belum, Pak Ustadz. Ya sudah, tidak akan diampuni. Tidak akan diampuni karena selama mereka kafir tidak akan diampuni Allah SWT. Dalilnya apa? Ini dalilnya. Sawaun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Lalu kemudian Allah menganggap bahwa orang munafik itu adalah orang-orang fasik, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang memang sudah memilih kefasikan sebagai jalan hidupnya. Dari sini kita paham Bapak Ibu bahwa orang fasik itu adalah orang yang dia sebetulnya tahu kebenaran, tapi dia memilih jalan dosa. Dia tahu ini hak, tapi dia memilih jalan dosa. Maka dia memilih jalan dosa. Sekalipun diberi nasihat, tidak akan masuk ke hatinya, karena memang sengaja dia memilih jalan dosa. Dan karena itu pula orang fasik seperti ini tidak akan pernah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang munafik, mereka adalah manusia fasik, maka mereka tidak akan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Innallaha la yahdil qaumal fasiqin." Di sini kemudian lihatlah perilaku Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya. Bagaimana menghasutnya? Tadi saya katakan yasuddun. Di sini contohnya, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah, la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu. Mereka berkata kepada orang-orang Ansor, orang Ansor, jangan kau bantu tuh orang-orang Muhajirin. Jangan, biarin aja mereka. Salahnya sendiri mereka masuk Islam, ikut Muhammad. Ngapain? Diusir tuh dari Mekah, hijrah dah ke sini. Ngapain lo bantu? Kata mereka, jangan usah bantu. Capek-capek kamu bantu dia. Karena dia menghasut. La tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu. Jadi pemahaman orang munafik bahwa yang kaya itu mereka. Jadi kalau mereka tidak membantu, mereka akan mati. Jadi hatta yanfaddu, supaya mereka kehilangan arah, yanfaddu. Mereka tidak menemukan tempat berlindung, yanfaddu. Mereka mati nanti kelaparan, yanfaddu. Begitu pengennya mereka. Nah ini pahamnya mereka, disangkanya yang ngasih makan tuh manusia. Langsung Allah jawab dengan tegas bahwa yang ngasih makan itu Allah. Sekalipun seorang banyak hartanya, di depannya ada makanan, kalau Allah tutup itu pencernaannya sehingga tidak bisa makan, maka dia akan mati kelaparan. Seperti itu juga banyak orang kaya raya, hartanya banyak, tidak bisa masuk makanan dalam perutnya. Allah bisa. Makanya orang munafik berpikir bahwa disangkanya yang ngasih makan itu makhluk. Langsung Allah jawab bahwa walillahi khazainus samawati wal ardh. Yang punya rezeki, yang punya harta, yang punya simpanan kekayaan hanya Allah. Allah yang punya langit, khazainus samawat. Allah yang kaya, yang punya kekayaan di bumi, wal ardh. Tapi orang munafik tidak paham itu. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan akalnya. Mereka kafir. Jadi orang kafir tidak hidup akalnya. Mereka hanya menggunakan otak. Berarti berdasarkan ini bahwa orang yang tidak beriman, mereka tidak berakal. Mereka hanya menggunakan otaknya. Mereka cerdas bikin teknologi, otaknya, bukan akal. Akal ini berfungsi kalau seorang punya iman. Ketika kita sholat, akal bekerja. Ketika kita baca Quran, akal bekerja. Itu namanya akal. Orang kafir tidak punya akal. Maksudnya akal tidak bekerja. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah SWT. Allah firman, walakinnal munafiqin la yafqahu. Lalu mereka mengatakan bahwa kami, ini penjelasan dari mustakbirun, mereka sombong. Allah jelaskan di sini bahwa mereka mengatakan kami yang kuat, mereka yang lemah.
Yaqulun, mereka berkata, la irja'na il madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al-adad. Kami yang lebih kuat, a'azz, kata orang munafik. Nanti sampai di Madinah, orang muhajirun, orang Islam, kita akan usir dari Madinah. Mereka berniat jahat ingin mengusir orang Islam dari Madinah. Mengapa? Karena mereka merasa kami yang punya Madinah. Kami diam lebih dulu di Madinah. Kami pemilik kota Madinah. Mereka merasa pemiliknya. Maka yang pendatang usir. La yukhrijanna minhul adal. Minhal adal. Tapi Allah menjawab langsung. Kemuliaan itu milik Allah, bukan milik orang mengaku-ngaku. Walillahil izzatu. Kemuliaan milik Allah. Wali rasulih, milik rasulnya. Walil mu'minin, dan milik orang beriman. Walakinnal munafiqin la ya'lamun. Mereka tidak punya ilmu tentang ini. Berdasarkan ini bahwa orang kafir sebetulnya tidak punya ilmu. Bapak Ibu, ilmu itu adalah ilmu iman. Kalau ilmu dunia itu pengetahuan namanya. Bahasa Arabnya disebut ma'rifah. Tapi ilmu itu adalah ilmu yang mengantarkan seseorang beriman. Kalau seseorang hanya mengurus dunia, teknologi sebagainya, itu bukan ilmu. Itu namanya ma'rifatun, pengetahuan. Itu hasil penelitian, ma'rifatun. Tapi ilmu pasti membuat seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah firman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u, bahwa yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Maksudnya orang yang berilmu dari Al-Quran, berilmu dari hadis, itulah orang-orang berilmu. Dan ilmu itulah dari ilmu. Ilmu itu apa kata Allah, apa kata Rasul, itu ilmu. Adapun yang dikarang manusia, hasil penelitian, itu namanya pengetahuan, bukan ilmu. Dalam bahasa disebut al-ma'rifah. Kalau ini disebut ilmu. Makanya kita harus mencari ilmu, bukan sekedar punya ma'rifah. Dan ini Allah jelaskan dalam Al-Quran bahwa berbeda antara ilmu dengan ma'rifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.